Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbaku Mbaki. Jadi komunitas pemerhati sejarah lokal, terutama di Kecamatan Mbaki dan sekitarnya. Ada Kecamatan Grogol, Kecamatan Gata, kemudian Kecamatan Kartosuro, kemudian juga sampai ke Kecamatan Wonosari di Kabupaten Klaten. Nah, kali ini kita berada di Desa Menuran. Desa Menuran, Kecamatan Mbaki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya, ini namanya disebut Buk Londo. Sama masyarakat sekitar disebut Buk Londo. Nah, lokasinya adalah di utara Taman Mas Dulu Kabi. Taman Mas Dulu Kabi itu adalah sebuah taman wisata lokal yang berada di Jembatan Baki. Di sebelah utaranya ada sebelah utara kali, nanti ada jalan ke barat, nanti ke barat saja sekitar 100 atau 200 meter, nanti tanya warga di mana Buk Londo itu akan kita sampai di sini. Ini adalah Buk Londo Menuran. Nah, apakah fungsi dari Buk Londo ini dulu? Pada peta tahun 30 ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah Kali Mbaki di samping kanan saya atau kiri dari video. Ini adalah Kali Mbaki yang tembus ke Bengawan Solo, ke timur terus sampai ke Bengawan Solo. Ini adalah Kali Mbaki. Nah, ini adalah posisi kita di sini. Ini adalah pintu air. Dulu ini adalah pintu air. Pintu air yang digunakan Belanda untuk menyaluri perkebunan tebu dan juga tembakau yang ada di wilayah Mbaki. Materialnya terbuat dari batu bata. Sampai di bawah ada batu bata, kemudian ini ada tembok sekitar 4-5 meter, kemudian di bawah saya ini ada 2 terowongan. Jadi di sini ada slot untuk di bawah ini ada slot untuk pintu air, kemudian di bawah saya ini ada 2 terowongan untuk mengalirkan air. Nah, fungsi dari pintu air ini dulu adalah mengalirkan air ke utara dan kemudian ke timur. Jadi alirannya kalau sekarang melewati lapangan Bagi Pandean, kemudian lurus ke Kudu. Jadi jalurnya ke Kudu. Nah, dulu Kali Mbaki ini di sebelah timur dari Buk Londo ini dipasang batang pohon kelapa namanya gelugu. Jadi pada saat musim kemarau, Belanda memerintahkan rakyat di sekitar Mbaki untuk mengumpulkan gelugu atau batang pohon kelapa yang lurus-lurus untuk dijejer di sepanjang Kali Mbaki ini biar menjadi bendungan semi permanen. Jadi setelah penuh, airnya penuh, kemudian pintunya dibuka sehingga airnya bisa mengalir ke timur, ke utara dan ke timur untuk mengaliri perkebunan tembakau dan tebu. Nah, nanti setelah musim hujan bendungan itu dibongkar karena tanpa bendungan pun air bisa mengalir menuju ke pintu air dan kemudian ke arah timur. Jadi tanpa bendungan pun pintu air ini bisa berfungsi kalau itu musim hujan. Tetapi kalau musim kemarau, Belanda memerintahkan orang-orang Mbaki untuk membendung kali ini dengan gelugu-gelugu yang lurus. Nah, kasus seperti ini sama dengan yang terjadi di Buk Londo yang di Bentaan dan di Kudu. Jadi di sana juga kalau musim kemarau dibuat bendungan semi permanen dari gelugu sama. Nanti dibongkar lagi setelah musim hujan karena tidak berfungsi. Dan menurut cerita beberapa teman-teman itu ternyata sekarang di
dasar kali Mbaki yang ada di Buk Londo yang di Bentaan dan Kudu itu masih terdapat sisa-sisa serpian batang pohon kelapa. Itu adalah bukti bahwa dulu di situ terdapat bendungan semi permanen yang terbuat dari gelugu. Nah, harapan saya adalah tugu ini atau pintu air ini tidak dibongkar sampai kapanpun, tidak dirusak, karena ini adalah bukti bahwa bahwa Mbaki dulu memiliki salah satu daerah yang memiliki sistem pengairan yang bagus, karena memang daerah perkebunan tembakau. Demikian tadi cerita singkat saya tentang Buk Londo di Menuran. Jadi kalau mau ke lokasi ini, sekali lagi jalan di utaranya Kali Mbaki di Taman Nazgul Kabi itu ke barat nanti sekitar 200 meter akan ketemu dengan pintu air ini. Demikian cerita singkat saya tentang pintu air di Menuran. Terima kasih. Saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbako Mbaki. Matur suwun.